اللهم تقبلنا بجميل هداك أعنا يا ذا الأسماء الحسنى الطف ربي بهذا القلب لولاك لما كنا ندعوك وما آمنا نحسن بك ربي الظن فاستخدمنا لك يا رب استخدم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bersemangat. Yes. Ayo pimpin doa terlebih dahulu. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi di sini Pak Guru akan menerangkan tentang penyembelihan hewan kurban. Di sini guys. Penyembelihan hewan kurban. Yaitu pengertiannya ya. Penyembelihan hewan kurban itu menyembelih binatang ternak di hari Idul Adha dengan niat takarrub. Apa takarrub itu Mila? Tuh, jadi takarruban itu mendekatkan diri kepada Allah. Nih. Jadi pengertiannya itu penyembelihan hewan kurban. Yang nomor 2, binatang yang boleh dikurbankan. Yang pertama, unta. 2, sapi atau kebo. 3, Kambing. kambing. Jadi unta ini mayoritas adanya ada di negara Saudi Arabia. Itu ada di daerah sana, Timur Tengah. Itu pun ada Saudi Arabia, Mesir, dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia itu minoritas. Yang kedua, sapi atau kerbau. Sapi atau kerbau di sini. Kalau di Indonesia ini banyak ya. Banyak sapi atau kerbau ini banyak. Adanya di Indonesia. Nomor 3, kambing domba. Tuh. Jadi unta itu pun batasan waktu yang boleh dikorbankan itu 3 tahun ke atas unta. Dan sapi atau kerbau ini 2 tahun ke atas. Jadi 2 tahun ke atas sapi itu boleh dikorbankan. Kalau istilah di Indonesia itu, kalau di daerah di suku Jawa itu powel. Powel itu apa? Giginya hewan ternak yang boleh dikurbankan itu udah copot 1, biasanya gitu ya. Itu powel. Tuh. Unta pun juga sebaliknya seperti itu. Jadi sapi dan kambing. Kambing ini batasan waktunya yang boleh dikurbankan 1 tahun ke atas. Tuh kambing. Jadi unta ini 3 tahun ke atas, sapi 2 tahun ke atas, dan kambing 1 tahun ke atas. Tuh baru boleh dikurbankan. Dan pastinya hewan tersebut itu sehat, tidak boleh cacat. Kalau cacat hewan tersebut pasti tidak boleh untuk dikorbankan. Tuh, jadi sehat. Tuh intinya nih, tidak boleh cacat. Ketiga
kambing apa ketiga hewan tersebut nggih. Tuh intinya. Dan yang nomor 3, pokok nomor 3 yaitu syarat penyembelihan. Adapun syarat penyembelihan yang pertama, niat kepada Allah pasti. Yang namanya niat nggih. Innama a'malu bin niat. Jadi semua perbuatan atau semua awalan pekerjaan itu pasti diawali dengan niat. Yaitu syarat penyembelihan pertama niat kepada Allah. Jadi yang mengorbankan itu pasti niat deh. Yang mengorbankan hewan ternak tersebut niat kepada Allah. Tuh. Dan yang menyembelih itu pasti deh. Yang nomor 2, beragama Islam. Dalam penyembelihan hewan kurban tersebut itu orang beragama Islam dan pastinya dan intinya itu ahli kitab. Nih nomor 2, beragama Islam menyembelih. Dan yang nomor 3 yaitu niat menyembelih. Jadi orang yang menyembelih itu atau orang yang ahli kitab itu pasti niat menyembelih. Bukan untuk menyiksa. Tuh pasti. Dan yang nomor 4 pokoknya dipersembahkan untuk Allah. Maksudnya apa? Dipersembahkan untuk Allah. Jadi hewan tersebut, hewan yang mau dikurban itu dipersembahkan untuk Allah. Jadi nggak boleh dipersembahkan untuk setan, jin, berhala. Itu nggak boleh. Kalau dipersembahkan untuk jin, setan, dan berhala, itu maka hukumnya haram untuk dimakan dan untuk disebarkan kepada kaum muslim. Itu hukumnya haram. Jadi dipersembahkan untuk Allah. Dan nomor 5 yaitu menyebut nama Allah ketika menyembelih. Jadi orang ahli kitab itu ketika menyembelih hewan tersebut, itu pun sapi, kambing atau unta, itu waktu pas menyembelih hewan tersebut itu menyebut nama Allah belum menyembelih itu. Dan ketika itu menyembelih itu pasti menyebut nama Allah. Dan yang nomor berapa? 6, menggunakan alat tajam, bukan gigi ataupun kuku. Jadi pasti kalian sering melihat ya waktu pas Idul Adha itu waktu ketika orang menyembelih itu pasti menggunakan alat tajam seperti golok, pedang. Itu kan biasanya kalian melihat sendiri waktu penyembelihan tersebut. Jadi menggunakan alat tajam seperti golok. Dan yang nomor terakhir yaitu sampai mengalir darah. Di sini kenapa kok sampai mengalir darah? Jadi yang terakhir ini adapun ketika orang menyembelih itu urat pernapasan atau urat atau tenggorokan yang salurannya makan sama minum itu harus putus ketika waktu menyembelih hewan tersebut. Jadi alangkah baiknya itu ketika orang tersebut menyembelih itu dari arah leher sebelah kiri. Tuh. Jadi dari arah sebelah kiri leher itu cepat dari urat pernapasan ataupun urat mengaliran minum dan makan itu cepat. Dan yang nomor 4, pokok nomor 4 yaitu waktu penyembelihan. Iya, paham nih. Jadi waktu penyembelihan hewan kurban itu di hari raya Idul Adha, di hari Tasyrik, dari tanggal 11. Jadi mulai dari tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu waktu yang ditentukan oleh penentukan penyembelihan hewan kurban. Jadi di hari ini hewan tersebut disembelih. Dan yang nomor 4 apa? Nomor 4 ini. Wah. Dalil nakli. Adapun Pak Guru, dalil naklinya Pak Guru mengambil Quran surat Al-Kautsar ayat nomor 2. Apa bunyinya? Ada yang tahu? Al-Kautsar ayat nomor 2. Jadi bunyinya fasholli li rabbika wanhar. Tuh. Jadi ayat yang menegaskan dalil nakli
orang yang mampu harus berkurban. Adapun hadis juga yang menguatkan tentang kurban tersebut, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada falam yudhi fala yaqrabanna musallina. Jadi hadis yang menguatkan tentang hewan kurban tersebut, man wajada falamma yudhi fala yaqrabanna musallina. Tuh. Artinya, jadi arti dari hadis tersebut, barang siapa mendapatkan kelaparan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Itu artinya. Jadi barang siapa yang mampu, maksudnya itu intinya ya, yang mampu untuk berkurban tapi tidak berkurban, maka dia tidak boleh untuk sholat id di waktu Idul Adha. Makanya bagi semua orang yang mampu untuk berkurban itu maka wajib berkurban. Dan berkurban itu cuma hukumnya sunnah muakkad. Cuma bagi orang yang mampu itu wajib itu berkurban. Paham dari sini? Paham? Ya. Mungkin itu saja. Nah, Pak Guru di sini punya video penyembelihan hewan kurban. Jadi Pak Guru punya video shopping gitu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari video tersebut ya. Itu video orang menyembelih hewan kurban. Jadi kita bisa mengambil ya. Tuh. Jadi mulai dari leher kiri dan posisi hadap hewan kurbannya yang mau disembelih hewannya itu hadap kiblat. Tuh. Jadi kita waktu pemotongan itu biasanya